Selamat pagi, shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini yaitu jangan lalai memeliharakan iman sanak saudara kita. Kita akan membaca 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8 sebagai berikut. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Amin. Ini satu ayat yang sangat penting sekali, tetapi seringkali dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Tadi dikatakan jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, artinya tidak memelihara iman dari sanak saudaranya. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan bertanggung jawab menyelamatkan seluruh sanak saudara kita, yaitu keluarga besar kita. Kita bertanggung jawab untuk menggembalakan mereka, memeliharakan iman dan kehidupan rohani mereka. Puji nama Tuhan. Dan apalagi kalau tidak memeliharakan iman seisi rumahnya, yaitu anak cucunya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi pelayanan kita itu nomor satu, kita harus melayani Tuhan. Kapan kita melayani Tuhan secara pribadi? Yaitu ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan dalam saat teduh secara pribadi. Kita harus membangun saat teduh makin lama makin berkenan di hadapan Tuhan. Makin lama saat teduh kita harus makin betul, yaitu bersaat teduh di dalam roh, di mana haleluya kita berdoa menyembah kepada Tuhan. Doa artinya dialog orang dengan Allah, ya. Doa di dialog orang Allah, dialog orang dengan Allah. Artinya ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, haleluya, kita harus membuka hati kita dan merendahkan diri serendah-rendahnya untuk mendapatkan haleluya rema-rema daripada Tuhan. Tuhan pasti mau berbicara kepada kita. Puji nama Tuhan. Dan jika kita menghargai rema dari Tuhan, maka Tuhan juga akan memperhatikan kata-kata yang kita ucapkan dalam doa kita. Dan kemudian kita harus berdoa dalam roh, bukan hanya berdoa dalam akal, tetapi berdoa dalam roh, yaitu roh kita haleluya menerima ilham Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh. Orang yang berkata-kata dalam bahasa roh itu adalah sedang berkata-kata dengan Allah. 1 Korintus 14 ayat yang kedua mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi berkata-kata kepada Allah, ya. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh Kudus ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Memang bahasa roh itu satu rahasia, karena kita sendiri yang berbicara bahasa roh, kita tidak mengerti apa artinya, tetapi kita percaya bahwa kita sedang berkata-kata dengan Allah karena diilhamkan oleh Roh Kudus, dan pasti kata-kata itu tidak salah karena diterima lewat pengilhaman Roh Kudus. Dan kemudian kita terbuka untuk menerima perkataan dari Allah. Dikatakan selanjutnya ayat yang ketiga, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Berkata-kata dalam bahasa roh lebih dulu. Haleluya, kita berkata-kata kepada Allah dalam doa, penyembahan, dan ucapan syukur. Kemudian Allah itu akan menyampaikan firman-Nya kepada kita dalam bentuk haleluya roh nubuat.
Sehingga lewat firman yang kita terima juga dengan pengilhaman Roh Kudus itu, roh nubuat, kita kemudian bisa membangun, menasihati, dan menghibur. Ya, puji nama Tuhan. Lalu kita gunakan, haleluya, perkataan nubuat itu untuk memelihara sanak saudara kita dan seisi rumah kita, anak-anak kita, dan cucu-cucu kita. Kita bertanggung jawab untuk keselamatan seluruh keluarga kita dan membangun sebagai keluarga ilahi, sebab itu merupakan perjanjian Allah dengan kita ketika kita menikah, ketika kita membangun keluarga. Kita diwajibkan, diharuskan membangun keluarga ilahi turun-temurun. Kalau kita tidak melaksanakan ini, berarti kita memberontak kepada Tuhan, kita seenaknya di hadapan Tuhan, kita tidak mengindahkan Tuhan, tidak hormat dan takut kepada Tuhan, sebab seisi rumah kita tidak mau beribadah, ya, melawan Tuhan. Kita biarkan, bahkan seringkali anak-anak kita atau cucu kita yang masih kecil-kecil tidak dibawa ke sekolah minggu, ya, tidak dibawa ke sekolah minggu. Itu berarti mendidik anak sejak kecil tidak hormat dan takut akan Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan, tidak mengindahkan ibadah. Pasti nanti kalau sudah dewasa akan sulit dan kebanyakan akan murtad. Ya, jangan sampai kita kelihatannya tidak murtad, tapi dinilai oleh Tuhan murtad karena melanggar janji setia kita kepada Tuhan untuk membangun keluarga ilahi. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami ya Tuhan tidak mengindahkan keluarga kami, bagaimana kehidupan rohaninya kami tidak memelihara iman dan kerohanian seisi rumah kami. Pada kami, haleluya, adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah mengerti firman, tetapi kami tidak mau mempraktekannya dalam keluarga kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong dalam sisa hidup kami ini supaya kami dapat mempraktekkan firman-Mu, membawa seisi rumah kami, anak cucu kami turun-temurun menjadi anak-anak Allah, menjadi keluarga ilahi, juga seluruh haleluya sanak saudara kami diselamatkan. Tuhan tolong kami Tuhan, terima kasih, berikan kepada kami haleluya hati yang penuh kasih dan belas kasihan kepada keluarga kami. Jangan sampai ada yang binasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menolong dan memberkati.